Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nana Geni Handayani dengan NIM D1A02410244. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SPDI MPD. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan suatu analisis kasus yaitu bentrok dua desa di Lombok Tengah yang menelan korban jiwa. Desa yang mengalami bentrokan yaitu Desa Segara Anyar dan Desa Ketara. Kemudian, konteks permasalahannya yaitu bentrok yang kembali terjadi antar warga Desa Segara Anyar dengan Desa Ketara kembali menyebabkan salah satu warga meninggal dunia, di mana bentrok pertama juga memakan korban. Bentrokan itu juga bermula ketika warga Segara Anyar menghakimi terduga pelaku pencurian lampu di bypass Mandalika yang merupakan warga Desa Ketara. Hal ini dipermasalahkan karena tidak hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa lagi. Semua masyarakat, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, ikut terganggu karena masyarakat tidak bisa bekerja dan mencari nafkah karena akses jalan ditutup yang diakibatkan oleh bentrokan tersebut. Masalah awal terjadinya bentrokan ini adalah bentrokan pertama bermula dari penangkapan 3 orang pencuri lampu jalan di bypass Mandalika yang merupakan warga Desa Ketara dan dikeroyok massal oleh warga Desa Segara Anyar pada Kamis 12 Desember 2023. Karena tidak terima warganya dikeroyok massal oleh warga Desa Segara Anyar, warga Desa Ketara melakukan penyerangan ke Desa Segara Anyar pada Selasa 12 Desember 2023 dan menewaskan satu orang warga bernama Ama Alus, salah satu warga Desa Segara Anyar. Kemudian, bentrokan kedua kembali terjadi antar dua desa tersebut pada Februari 2024. Bentrokan terjadi karena warga Segara Anyar menuntut agar pelaku pembunuhan terhadap Ama Alus ditangkap sehingga penyerangan itu menewaskan satu korban yang bernama Alu Alwi, yaitu warga Desa Ketara. Dalam sebuah video yang beredar, tampak puluhan warga berlari-lari sambil membawa senjata tajam dan tombak untuk melakukan penyerangan. Tetapi, sejumlah aparat kepolisian dan brimob dari Polda NTB tampak berjaga di lokasi perbatasan dua desa sambil menghimbau kepada warga yang ingin melakukan penyerangan. Aparat kepolisian yang berkumpul di bypass Mandalika menyuruh para warga untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar mempercayai pihak kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum seadil-adilnya atas rentetan peristiwa yang terjadi. Hingga kini, bentrokan tersebut telah menimbulkan 2 korban jiwa dari masing-masing desa tersebut. Undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yaitu undang-undang yang mengatur tentang penanganan konflik sosial termasuk bentrokan antar warga. Selanjutnya, sebab terjadinya kasus dan bagaimana untuk diminimalisir idealnya. Kasus ini bisa terjadi karena warga sering kali main hakim sendiri, sehingga terjadi penganiayaan dan pengeroyokan pada pelaku. Idealnya, pelaku pencurian langsung saja diserahkan pada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum yang seadil-adilnya, sehingga tidak terjadi bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kemudian, solusi masalah. Solusi yang tepat adalah menyerahkan pelaku ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua desa agar dapat membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang meredam amarah warganya masing-masing. Selain itu, dengan cara mengadakan forum antar pihak yang bertikai untuk mendengarkan aspirasi masing-masing atau dialog terbuka dan mediasi. Kemudian, perspektif psikologi, yaitu dari sisi psikologi, bentrokan antar warga bisa dilihat sebagai akibat dari berbagai faktor psikologi individu dan kelompok. Beberapa elemen psikologi yang relevan yaitu yang pertama itu adalah frustasi dan agresi. Teori frustasi dan agresi mengemukakan bahwa ketika individu atau kelompok merasa frustasi akibat ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan, mereka cenderung melepaskan kemarahan dengan bentuk agresi yang bisa berujung pada bentrokan. Kemudian
Kemudian yang kedua itu adalah deindividualisme. Dalam kerumunan atau kelompok besar, individu bisa kehilangan kesadaran diri dan merasa dilepaskan dari kontrol sosial. Hal ini dapat meningkatkan kecenderungan untuk bertindak lebih agresif atau kekerasan dibandingkan jika mereka bertindak dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga itu adalah teori kognitif. Cara ini memandang masalah. Misalnya jika seorang merasa dirugikan, mereka mungkin memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap pihak lain. Hal ini dapat memperburuk konflik karena respresi yang salah atau bisa kognitif bisa memperburuk ketegangan dan mendorong terjadinya kekerasan antar anggota kelompok. Pandangan cerdas mengenai kasus bentrokan antar warga. Bentrokan antar warga, baik dalam skala kecil maupun besar, seringkali mengakibatkan ketegangan sosial yang lebih mendalam pada masyarakat. Konflik semacam ini dapat muncul karena berbagai faktor, baik itu sosial, politik, ekonomi, ataupun psikologi. Kasus bentrokan antar warga biasanya mencerminkan ketegangan atau ketidakharmonisan dalam interaksi sosial yang ada di lingkungan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bentrokan sebagai manifestasi dari masalah yang lebih dalam, yang lebih terselesaikan, baik itu ketidaksetaraan sosial, ketegangan antar kelompok, atau ketidakpuasan terhadap kebijakan publik. Ketidakadilan atau rasa ketidakpuasan yang berkembang dalam masyarakat bisa memicu eksalasi konflik. Ketika warga merasa bahwa hak mereka diabaikan atau mereka tidak memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan, konflik fisik atau bentrokan menjadi bentuk protes atau cara untuk memperoleh perhatian. Dalam banyak kasus, bentrokan antar warga juga dapat dipicu oleh kesalahpahaman, perbedaan identitas kolektif yang sangat kuat. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan dialog terbuka, mediasi, dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial yang ada. Kemudian ada analisis mendalam dengan ilmu sosial dan psikologi, di mana di dalamnya itu terdapat perspektif ilmu sosial. Dalam perspektif ilmu sosial, bentrokan antar warga bisa dilihat sebagai bentuk ketegangan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketegangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu adalah ketidaksetaraan sosial. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, baik itu ekonomi, pendidikan, ataupun akses terhadap pelayanan publik seringkali menjadi sumber konflik. Warga yang merasa tertindas atau diabaikan cenderung mengembangkan rasa frustasi yang dapat berujung pada kekerasan. Kemudian yang kedua itu adalah identitas kolektif, di mana konflik antar warga juga seringkali terkait dengan perbedaan identitas kelompok, seperti suku, agama, ras, kelas sosial. Ketika identitas kolektif kelompok merasa terancam atau tidak dihargai, hal ini bisa memicu reaksi pada kekerasan. Kemudian yang ketiga itu adalah norma sosial yang tidak tercapai. Masyarakat memiliki norma dan harapan yang dapat mendorong warga untuk bertindak sesuai dengan aturan. Namun, ketidaksesuaian antara harapan sosial dengan kenyataan yang ada atau seperti ketidakadilan atau diskriminasi dapat menumbuhkan ketegangan antar anggota kelompok. Kemudian perspektif psikologi dari sisi psikologi. Di sini kita dapat melihat kasus ini dari berbagai sisi. Misalnya yang pertama itu sisi dari pihak yang terlibat. Penting untuk melihat motivasi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Apakah ada rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi mereka, atau mungkin ada masalah yang lebih pribadi seperti kebencian atau rasa tidak dihargai yang memicu reaksi ekstrim. Kemudian yang kedua itu dari sisi pemerintah atau otoritas, di mana pemerintah atau pihak berwenang harus dipertanyakan perannya dalam mencegah atau meredakan konflik. Apakah kebijakan yang ada memberikan ruang untuk dialog atau menyelesaikan masalah dengan cara damai? Atau apakah kebijakan yang diterapkan justru memperburuk ketegangan sosial?
Kita harus mempertanyakan semua itu dari berbagai macam sisi. Kemudian dari sisi yang ketiga itu adalah sisi masyarakat umum. Bagaimana sifat masyarakat terhadap bentrokan tersebut? Apakah ada kecenderungan untuk menganggap kekerasan sebagai hal yang bisa diterima atau malah sebagai cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka? Ini akan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penyelesaian konflik itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menghakimi salah satu pelaku atau pihak dari bentrokan ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bentrokan ini adalah bentrok yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian publik karena bentrokan ini memakan 2 korban jiwa. Bentrokan ini merupakan contoh konflik horizontal yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Konflik semacam ini seringkali dipicu oleh ketegangan antar kelompok, baik yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan ekonomi dan mungkin adanya dendam pribadi dari para pelaku. Secara keseluruhan, bentrokan yang terjadi di Lombok Tengah mencerminkan adanya tantangan yang lebih besar dalam menjaga kedamaian di masyarakat yang majemuk. Kemudian, penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Lombok Tengah memerlukan usaha bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun tokoh agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dalam setiap konflik atau insiden kekerasan sangat penting untuk melihat dari berbagai konteks yang lebih besar dengan mempertimbangkan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Penyelesaian masalah tersebut tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi harus melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat untuk menciptakan pemahaman, keadilan, dan harmoni sosial. Sekian itu contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.